Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Dayu dan teman-temannya membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat yaitu seperti teko, cangkir, tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Yaitu seperti tanah liat, air, papan kayu, dan gambar rancangan. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Jika kalian sudah mempersiapkan bahan dan alatnya, maka cara membuat kerajinan tanah liat yaitu siapkan tanah liat dan air secukupnya. Kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model yang akan dibuat. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Kemudian, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebihan. Selanjutnya itu sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Dan terakhir berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Setelah kering, kalian boleh mewarnainya. Mapel selanjutnya yaitu matematika. Coba amati gambar berikut. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mari kita hitung banyak ruas pada prisma. Mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga berikut, terdapat ruas-ruas garis. Pada alasnya, kita bisa menghitung ruas-ruas garis. Mari kita hitung. Garis atau ruas garis AB, kemudian BC, setelah itu AC. Kemudian tutupnya ruas DE, EF, dan DF. Kemudian ruas garis yang berdiri, maka ada AD, BE, dan CF. Maka jumlah ruas garis pada prisma segitiga yaitu ada 9 ruas. Sudutnya ada 6. Mapel selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan nyaring yang berjudul tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi yang dapat diperoleh dari teks tersebut yaitu tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan karena bisa menimbulkan penyakit dan bisa membahayakan diri kita. Setelah itu, mari kita amati gambar berikut.
Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Ada gambar apa itu? Ya, itu adalah meja yang kotor, bekas membuat karya seni dari tanah liat. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah meja yang becek dan kumuh setelah digunakan untuk membuat kerajinan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.